Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, fi hadzal yaum, yaumul arbi'a ba'dal asr ar-rabi' min syahri dzil qa'dah 1444. Fama zilna fi darsina fi kulliyatil lughatil arabiyyah fi mabhas Babul Mubtada min kitab Al-Mutammimah. Qala al-muallif Al-Hattab rahimahullah fil Mutammimah ba'da mantaha fi dzikri min ta'rif al-mubtada wa ba'da mantaha bidzikri anwa' al-mubtada yang qasimu ila zahir wal mudmar. Wa kadhalika ba'da mantaha binaw' minal khabar hunaka mubtada alladhi indahu khabar wa hunaka aidha mubtada ma indahu khabar illa fa'il au naibul fa'il fayusamma bisadda masaddal khabar. Faidan fi hadzal yaum nadkhul ila mas'alah al-jadidah mimma yata'allaq bil mubtada. Qala al-muallif rahimahullah wa la yakunu al-mubtada nakiratan illa bi musawwir. Maka tidak boleh mubtada itu nakirah kecuali dengan musawwir. Wal musawwirat katsiratun, dan musawwir itu banyak sekali. Maka ketahuilah ya ibadallah, di dalam permasalahan yang akan kita bahas adalah mubtada itu asalnya harus dia itu ma'rifah. Maka telah kita berikan misal-misal di pelajaran yang lalu, di mana di dalam matan sendiri disebutkan Allahu Rabbuna, maka lafzul jalalah Allah mubtada dan dia ma'rifah. Lafzul jalalah Allah min aqwal ma'rifah. Dan juga di dalam permasalahan yang lain dari misal al-mudmar ana uhyi wa umit, syahiduna mubtada ana, dan ana minad dhamair, dan dhamair minal ma'rifah. Maka asal dari mubtada dia itu harus ma'rifah, seperti dhamair nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi, fa nahnu dhamair, au ismun alam Allahu Rabbuna Allahu Akbar. Idan Allahu lafzul jalalah Allah ismun alam wa aqwa al-alam. Idan fil asl la yajuz al-ibtida bin nakirah. Pada dasarnya, asalnya tidak boleh mubtada itu dalam bentuk nakirah. Limada? Li'anna nakirah majhulah, dia bersifat general, dia bersifat umum, dan mubtada di awal jumlah harus bersifat spesifik. Contohnya yang mudah, Muhammadun maridun, Muhammad dalam keadaan sedang sakit. Muhammadun musafirun, Muhammad dalam keadaan safar.
Maka di sini mubtada harus dia itu ma'rifah. Siapa yang dalam keadaan safar, siapa yang dalam keadaan sakit? Muhammadun. Maka tadi di dalam misal Allahu Rabbuna, siapa Rabb kita itu? Allah, dan dia ma'rifah. Maka al-mubtada fil asl la budda minal ma'arif. Dan juga ana uhyi wa umit, Allah mengatakan aku yang menghidupkan dan mematikan. Maka siapa yang menghidupkan dan mematikan? Di dalam khobar itu Allah. Maka diketahui secara ma'rifah siapa yang mematikan dan menghidupkan? Allah. Maka ini asal dari mubtada. Al-mubtada harus dia itu ma'rifah. Maka oleh sebab itu berkata al-muallif rahimahullah, wala yakunul mubtada'u nakiratan illa bimusawwirin. Ma makna musawwir? Sawwagha yusawwigu bimakna abaha, bimakna pembolehan. Maka maknanya asalnya mubtada itu tidak boleh nakirah kecuali dengan sesuatu yang menyebabkan dia diperbolehkan. Maka asalnya forbidden, asalnya tidak boleh forbidden. Namun kapan menjadi boleh? Bimusawwid, dengan penghalalan. Dan penghalalan di sini kathiratun, minha, di antaranya. Maka di sini muallif rahimahullah akan menyebutkan perkara-perkara yang membolehkan si mubtada itu nakirah dan tetap nakirah, namun dengan catatan ada pembolehan. Kira-kira apa pembolehannya? Apakah dia itu nakirah kemudian disuap dengan uang jadi boleh? Jawabnya tidak ada masalah uang di sini disuap dan sebagainya. Lalu bagaimana? Kembali kepada asal, harusnya ma'rifah, tapi boleh nakirah. Namun nakirah di sini bimakna ma'rifah, itu dia. Jadi dia nakirah, namun ada sesuatu yang menyebabkan nakirah itu menjadi ma'rifah. Itulah dinamakan dengan musawwir atau penghalalan. Dihalalkan dia dari tadinya tidak boleh. Namun apakah maknanya penghalalan tidak membekas sesuatu hanya dengan disogok dengan uang kemudian halal? La. Tetapi maknanya di sini penghalalan menyebabkan seakan-akan dia menjadi ma'rifah. Itu maknanya. Seakan-akan dia menjadi ma'rifah. Maka yang pertama, di sini juga penulis hanya menyebutkan 3 perkara. Dan di sana masih banyak perkara yang lain yang banyak. Namun semua kitab sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Seperti sekarang, apa sih faidahnya kitab Al-Mutammimah? Kenapa kita mempelajari kitab ini? Dia pelengkap dari fawaid yang ada di matan Al-Ajrumiyah. Maka oleh sebab itu mungkin hanya sekedar melengkapi. Seperti kalau kita kembali kepada matan Al-Ajrumiyah, coba buka bab mubtada. Maka di sana tidak ada yang nama istilah sadda masaddal khobar. Di sana hanya dibahas dari segi definisi ismul marfu dan seterusnya, al-ari anil awamil al-lafdiyah, dan hanya sekedar faidah yang sedikit. Maka di sini mutammimah namanya dilengkapi. Dan maknanya bukan dilengkapi dengan semua kelengkapan, sesuai dengan stage, sesuai dengan tingkatan kita belajar. Ya ingin belajar yang lebih banyak lagi faidahnya, ya ambil kitab yang lebih besar. Maka akan disebutkan di kitab-kitab yang lebih besar porsinya lebih banyak dan lebih luas. Maka itulah kenapa seorang pengajar memberikan irsyadat kepada murid-muridnya, karena murid-murid yang siap mentransfer ilmu
diberikan ilmu sesuai jenjangnya. Seperti kita di sini, dari awal kita mengajarkan kitab Al-Ajrumiyah misalnya. Kemudian setelah Al-Ajrumiyah dihafal juga matannya dan contoh-contohnya, masuk kepada Al-Mutammimah. Kemudian setelah itu masuk kepada misalnya Qatrun Nada. Kemudian setelah itu Alfiyah Ibnu Malik dan selesai. Maka itulah faidah dari seorang guru yang dulu juga pernah menuntut ilmu dan mengikuti program-program menuntut ilmu yang dimudahkan dari masyaikhnya. Adapun jika hanya sekedar penuntut ilmu, dia belajar dengan sendiri, maka seseorang baru mengetahui ilmu bahasa Arab dan masih nol besar, kemudian dia belajar sendiri atau belajar dengan seseorang yang mana ustadznya di sini tidak mempunyai ilmu jenjang-jenjang karena dia dulu tidak belajar dengan para ulama talaki, hanya belajar di internet ataupun autodidak. Akhirnya, ayo belajar denganku, pengin bahasa Arab, iya, belajar denganku apa? Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian dihafalah Alfiyah Ibnu Malik dengan susah payah, dari nol dia tidak mengetahui apa definisi mubtada. Kemudian dengan menghafal bait-bait yang 1000 tentang mubtada dan masuk kepada sadda masad al khobar dan masuk kepada musawigot seperti di sini, maka orang-orang yang seperti ini tidak memberikan jenjang yang baik kepada tulabul ilm, sehingga tulabul ilm siap untuk mentransfer ilmu, namun didapati guru yang membuat dia suicidal, bunuh diri. Maka oleh sebab itu seperti Syekh kami Mukbil pernah mengatakan, barang siapa seseorang yang baru belajar kemudian mempelajari Sahih Al-Bukhari dan dia mempelajari Fathul Bari, maka dia akan bunuh diri. Karena seharusnya jenjang yang dia lakukan tidak sampai kepada porsi itu. Dan begitupun kami ingat Syekh kami Mukbil menasehati bagi para tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu bahasa Arab, yang pertama, maka belajarlah Al-Ajrumiyah, kemudian Al-Hattab dari matan Al-Mutammimah. Kemudian kami ingat, adapun seseorang yang baru belajar bahasa Arab, kemudian dia membaca, belajar langsung Kawakib Ad-Duriyah, kawakibnya, syarah dari Al-Mutammimah, Kawakib Ad-Duriyah yang masyhur, maka dia akan kesusahan. Kita katakan tadi suicidal, bunuh diri, menyebabkan dia nanti stagnasi. Mungkin dia belajar sehari, 2 hari, 3 hari dan akhirnya meninggalkan. Maka kita tidak menginginkan seperti itu. Maka kita di sini belajar jenjang ilmu karena kita juga pernah menjadi murid dan sampai sekarang pun masih menjadi tulabul ilm. Maka kita bisa memberikan porsi-porsi yang baik. Maka seorang guru bukan hanya dia mengajarkan saja ilmu, tetapi irsyad, memberikan petunjuk kepada murid-muridnya. Yang mana murid-muridnya Allah berikan murid-murid yang haus ilmu, maka diberikan dengan jenjangnya yang baik, dimulai dari yang terkecil kemudian yang terbesar, kemudian dimulai dari aham fal aham, dari kitab permasalahan tauhid, dari keyakinan akidah dan keyakinan manhaj juga. Manhaj penting. Maka kami tidak ingin murid-murid yang belajar di sini masih bingung manhaj, belajar dengan kita ilmu hadis dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya ikut roja, pulang dari Yaman ngajar di roja. Seperti teman kita Abu Qatadah dulu masih ingat dan masyhur ucapan itu, saya kalau pulang akan ngampak itu televisi yang ada di rumah, mau dikampak. Dan ini sanadnya langsung saya dari Abi Qatadah dan juga diperkuat setelah kami sempat reuni di Bandung dengan Abu Hamzah yang di Tasik sekarang.
bertiga teman kita, sama-sama dari Bandung, maksudnya dari Jawa Barat, Abu Qatadah, Abu Hamzah Yusuf, yang dengan Lukman dan sekarang pecah, dan juga saya. Maka kami ingat waktu kami mengisi di Manglayang juga, ingat si Qatadah, Abu Qatadah, iya, dulu mau mengampak televisi, iya, sekarang punya televisi sendiri dengan Roja, dan pernah selfie di lapangan Barcelona atau Real Madrid apa namanya, lupa saya. Apa? Camp Nou. Alhasil Ustadz ini sekarang yang tadinya mau mengampak televisi di rumahnya menjadi membuka stasiun Roja sendiri.